Hari ini kita lagi di Desa Panglipuran, desa terbersih nomor 3 di dunia. Apa? Ya, Panglipuran ya. Desa Panglipuran. Sayang. Kita jalan-jalan dulu, guys. Ini puranya apa? Rumah apa sih? Ini pura, iya. Pura. Yang itu rumah. Ya, teman-teman. Desanya ada di belakang. Oke, saya pakai kamera belakang dulu ya. Ini dia penampakannya dari Desa Panglipuran. Wow, luar biasa ya. Bersih. Bersih banget guys, lagi sepi. Bini gue lagi dijadiin tukang foto. Jadi gue di sini turis masih banyak banget. Masih banyak banget. Cuman alhamdulillah lagi sepi. Bersih banget guys, masya Allah. Luar biasa bersih banget. One more. Landscape. Bini gue diajak ngomong bahasa Inggris guys, mana ngerti, dia mau ngomong Betawi. Apa? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jadi istri gue tuh mintain foto, diajak ngomong bahasa Inggris, ngomong Sunda. Di sini, sayang. Apa? Foto lagi kita. Bukan foto, ini masih video. Iya, masih kita foto. Tuh pemandangannya. Itu dia, kayak gitu yang foto. Foto di situ. Boleh, tar dulu. Nanti kita akan ke sana, kita akan ke sana, akan review semuanya. Oke? Kita tuh bisa masuk ke sini. Masih banyak bule, guys. Ini juga boleh. Boleh Jawa Tengah. Di sini rumah-rumahnya itu semua diatur. Jadi semua bentuknya hampir sama, terus tinggi bangunannya juga sama. Emang benar tuh, bangunannya hampir sama semua, tinggi bangunannya juga hampir sama, semua diatur dan mayoritas masih banyak menggunakan bambu. Itu bangunannya masih banyak bambu, mayoritas. Di sini masih terjaga banget, masih asri banget, masih alami banget. Udaranya dingin banget, sejuk. Tadi sempet hujan dari pagi. Terus di jalan itu berkabut. Jadi makin menggigil. Pakai jaket pun masih tetap dingin. Tapi alhamdulillah sampai di sini cuaca cukup cerah. Jadi masih bisa kita jalan-jalan menikmati Desa Panglipuran. Oh, Penglipuran. Gue salah mulu guys. Jalan sama betina mah kalau salah dikit di komentar mulu. Peseknya itu lo nggak nahan. Biasa. Alhamdulillah di sini masih sepi banget. Bukanya di sini tuh pukul 8. Tutupnya nggak tahu, cuman tadi gue berangkat dari hotel itu jam 7:30.
Sampai sini tadi tuh jam 9 lewat. Jadi kurang lebih dari hotel itu 1,5 jam lebih, teman-teman. Ada homestay. Ini banyak homestay juga. Jadi bisa lihat ya, teman-teman ya. Ditunggu buat teman-teman yang mau liburan di sini, recommended banget. Recommended banget di sini jalan-jalan. Mau ke sana boleh. Itu kemana? Kita ke sana guys. Iya turun gitu kan sama aja. Itu lagi ada orang ibadah mungkin. Gue nggak tahu di belakang gue ini apa. Yang pasti lagi banyak orang untuk ibadah mungkin ya, tempat ibadah. Kita coba jalan. Itu lagi ada orang ibadah guys. Situ. Luar biasa banget di sini. Kita turun ke bawah. Tunggu guys ya. Oke. Kita turun ke bawah. Belakang banyak tempat jualan oleh-oleh. Aduh, pemandangannya kurang bagus nih. Ada apa yang hidungnya pesek nih, yang jalan di tengah-tengah tuh pakai baju putih. Bangunannya semua hampir sama, seragam. Jadi nggak sia-sia ya teman-teman ya. Dari kehujanan Kita berangkat 1,5 jam lebih, berangkat hujan, nggak berhenti, berangkat hujan, di tengah jalan hujannya berhenti, hujan lagi, berhenti lagi, hujan lagi, sampai sini cuacanya cerah, alhamdulillah. Jadi semuanya terbayar semua dengan pemandangan yang ada di sini, situasi, lokasinya. Kita tadi dari atas sana, turun ke sini. Ya di sinilah. Masuk ke rumah orang. emang ini rumah orang dibuka semua. Iya, masuk ke rumah orang. Di sini tuh apa? Masyarakatnya itu, warganya banyak membuka tempat makan, tempat oleh-oleh. Gitu. Jadi kita nggak usah bingung. Kalau yang mau santai-santai di sini sampai siang bisa. Kalau duitnya habis bingung nggak? Kalau duitnya habis, kamu aja tinggal sini ya. Cuman hari ini gue check out jam 12. Jadi nggak bisa lama-lama di sini karena sorenya harus balik Jakarta. Pesawat jam 6:30 malam. Masih sepi banget, tenang, sunyi, cocok banget buat tempat rehat ya. Ada jalan kopi, ada warung. Tuh
mau beli minum dulu nggak? Jangan. Di sini aja. Itu aja. Warung ibu ini mau masuk yang mana? Sini. Kita mampir di sini teman-teman, Dewan Daru, Desa Penglipuran. Gua kira di depan itu Perindo, partai, nggak taunya Pelindo. Oke, kita sudah masuk. Sini jualannya ya. Masya Allah, ini teman-teman rumahnya 200 tahun ya Bu. Halo Pak. Oh iya. Tuh lihat. Mau masuk boleh? Di sini aja. Ya, kalau aja boleh. Ini rumah yang 200 tahun usianya. Ada kamar mandi dulu. Apanya? Enggak ada kamar mandi. Enggak, kamar mandi sana. Jadi dulu enggak ada kamar mandi. Mandinya masih dari mana? Iya. Katanya masih sepi ya. Iya. Jam 11 Jadi jam 11 Pak ya, mulai. Ramai itu. Rame ya Bu. Soalnya kita hari ini terakhir check outnya. Oh, dari bulan. Jadi dari pagi. Kalau yang hutan bambu di belakang ya Bu? Ada bangku di belakang. Oh ya Pak, belakang ada. di belakang ya. Di atas ada. di Oh, atas sini. juga ada. Mau sambil minum-minum ada yang jual mungkin Ibu jual Iya, ya? ada sini. Ada ya? Oh, kopi Bali. Kita lihat dulu nanti. Oke, kita jalan dulu teman-teman. Kita ke belakang. Bersih ya guys. Biasa. Nah ini hutan bambunya teman-teman. Hutan bambu. Nah, kalau punya mobil kan di belakang ya. Kalau ibu nggak punya mobil. Pernah ke sini? Baru pertama Pak kesini. Nanti saya ceritain tentang penglipuran. Sedang liburan ya. Masih terjaga dengan sangat luar biasa. Gino kopinya. Betul. Di sini duduknya mau kopinya apa di sini? Di sini. Boleh di sini bisa, di situ bisa. Oke, kita ngopi dulu. Wah, Ibu. Terima kasih. Iya. Wah, kue apa ini, Pak? Dari sini jali-jali namanya. Jali-jali. Iya. Gurih atau Di sini. manis, Bu? Nah, Enggak manis itu. Oh, manis. nggak terlalu manis. Pirnya. Punya. Jadi nggak bikin Iya, itu. begitu. Biasa. Bapak Pak siapa namanya? Nama Ketut Cedung. Bapak Ketut Cedung. Cedung. Anak yang keempat. Oh, anak keempat. Saya Bayu, Pak. Iya. Kalau di Bali itu kan apa namanya, orang Bali itu anak pertama itu namanya Wayan. Iya. Iya, Iya. Wayan. Yang kedua Nengah. Yang ketiga Nyoman. Nyoman. Yang keempat Ketut. Ketut. Ya, nanti kalau lebih dari 4 kembali lagi Wayan. Wayan lagi ya? Tagel. Oh, Wayan Tagel. Iya, begitu. Nanti, Bu. Begitu. Iya. Wayan Tagel Hmm. namanya. Kalau putu? Putu itu apa namanya, sama seperti anak pertama Wayan. Iya.
Kalau zaman dulu nggak ada menyebut namanya putu, itu nggak ada. Oh, nggak ada ya? Enggak, itu. Karena orang tua kita dulu itu membuat nama pun nama anaknya itu gampang-gampang saja. Iya. Itu menurut misalnya ada di waktu lahirnya ada pohon pinang yang sudah menguning-menguning itu ya, Oh. itu otomatis dia dinamai jebug. Jebung. Iya, jebug itu buahnya kan kuning-kuning. Kalau di Bali itu buah pinang itu kalau sudah warnanya kuning disebut buah jebug. Buah jebung. Iya, asli sekarang ada itu namanya buah jebug. Oh, iya. Namanya ijebug. Jebung. Iya. Juga begitu ada juga waktu dilahirkan setiap ditaruh dia menangis. Itu dinamai jangling. Jangling. Iya, setiap ditaruh dia menangis, begitu. Makanya disebut jangling. Setiap jangling itu sama dengan jang itu sama dengan ditaruh. Ditaruh. Oh, Iya. bahasanya Ngeling balik ke- ya. ling itu Yang artinya itu nangis. ya. Jadi begitu. jangling. Iya, itu. Hmm. Begitu kalau di Bali Oh. zaman dulu. Jangling. Saya setiap tamu saya asalkan dia minta artinya informasi, saya kasih informasi tentang zaman dulu. Zaman dulu. Tapi maaf, saya belajar dari kecil itu belajar dari orang tua, bukannya belajar dari guru di sekolah, dari buku, enggak. Saya punya bekal dari telinga dan menyimpan Turun temurun ya, Pak iya, ya. begitu. Karena waktu saya kecil itu cari sekolah SD itu sulit. Sulitnya bagaimana? Nggak seperti sekarang. Kalau sekarang umur dipakai. Iya, betul. Kalau dulu enggak. Ini mengambil telinga. Iya. Oh, iya. Saya masih ngalamin Pak begini. Iya. Mau masuk SD, coba tangannya begini. Iya. Ini nggak boleh bengkok. Harus diluruskan. tegap begini ya. Itu. Nyampe atau enggak? Kalau nyampe boleh masuk SD. Iya, itu ya. Dulu seperti itu. Itu. Pak sambil minum ya Pak. Iya, silakan. Ini teman-teman kita nyobain kopi Bali, Kopi penglipur. Penglipuran. Beda ya Pak ya kopi Bali sama kopi Penglipuran ya? Iya, beda. Kalau masyarakat penglipuran itu apapun yang dijual nggak ada pakai pengawet, Ya. campuran itu nggak ada. Apa Pak? Ya, saya sudah lama Udah lama berhenti ya? merokok. Iya, itu. Jadinya saya perlu kasih informasi ya. Kalau ke penglipuran rumah mana saja boleh dimasukin. Oh. Pakai foto-foto dipersilakan. Dipersilakan. Misalnya kepentingan kamar mandi, katakan saja numpang kamar mandi itu dipersilakan. Di tempat umum disediakan, Disediakan. di rumah-rumah juga disediakan. Kalau misalnya ketinggalan barang bawaan, itu nggak perlu Bapak mencari ke sana kemari, lapor di sana di informasi. Informasi ya, di Nanti depan kalau- ya Pak ya. ya, nanti kalau masyarakat di sini menemukan, store di sana. Heeh. Itu ada dendanya. Misalnya masyarakat di sini menggelapkan barang-barang tamu berharga misalnya 2 juta atau 3 juta. Itu nanti yang menggelapkan itu didenda. Itu dendanya itu memakai sesajen. Tetapi sesajen itu kalau sekarang dibeli itu uang 10 juta. Oh. Ya, itu bukannya baru denda saja. Hukumannya itu yang paling berat. Hukumannya bagaimana? Misalnya saya berbuat. Iya. Kalau di sini kan satu pekarangan satu keluarga. Satu keluarga, satu kakak ya Pak ya. Iya, misalnya saya berbuat begitu, lantas saya sudah didenda. Ini semua keluarga di satu pekarangan ini nggak dapat pelayanan di masyarakat. Sembahyang pun tidak boleh. Udah boleh. Gitu. Berarti memang diberlakukan denda atau sanksinya sesuai dengan adat yang berlaku di sini Iya, ya Pak ya. itu. Bukan Makanya di sini. mulai sekarang misalnya saya didenda, misalnya saya kemampuan saya membayar itu lagi 1 bulan. Ini satu keluarga ini 1 bulan tidak dapat pelayanan. Tidak dapat pelayanan. Gitu. Sembahyang nggak boleh. Kalau maaf saya tanya Pak, Ya. denda itu hanya 1 kali. Maaf seandainya terjadi hal seperti itu, saya misalkan orang Iya. sini terjadi seperti itu, saya bayar denda. Setelah bayar denda itu masa hukumannya berapa lama Pak?
apa terus-terusan saya bayar denda? Oh enggak, Oh, enggak. asalkan sudah membayar denda itu, Ah, biasa sudah dilayani oleh IP kami. Iya. Itu. Artinya sebelum bisa membayar itu hukumannya hukumannya di tidak boleh sembahyang, pelayanan tidak dapat di pelayanannya. masyarakat begitu. Itu kalau di sini. Jadi Makanya sudah pasti aman gitu ya Pak. Iya. Bisa kalau ada barang hilang Iya. gitu ya. itu kan apa namanya bekal dari orang tua kita dulu, didikan dari orang tua kita dulu. betul. Makanya dari dulu ya, kalau bapak kemari membawa mobil ya, taruh di sana di panah jalan aspal itu. Lantas bapak pulang lagi sebulan ke sini, nggak ada yang berani mengudik. Tidak berani ya. Itu dari zaman dulu. Begitu. Nah, berarti buat lu semua teman-teman kalau ke sini, nih korek hilang nih yang biasa korek nih, kalau lagi nongkrong hilang, di sini nggak akan hilang, aman. Ada banyak aman ya Pak. Benda sekecil pun di sini apa masyarakatnya warganya baik-baik, ramah-ramah, gitu kan, jujur semua. Makanya bangga kita. Jadi saudara sebangsa Pak ya. Kok istri Bapak juga asli orang sini Pak? Apanya? Istri Bapak tadi Iya. Ibu asli juga. Iya. Kalau di sini di Penglipuran semua asli masyarakat Penglipuran. Ada dari luar perempuan kawin ke sini. Dari luar Bali ada sekitar 5 orang. Iya. Kalau Jadi tentang netap di sini. iya, Oh. karena si lakinya dari sini. Oh, lakinya Yang dari ikut, sini. iya, suami. Istrinya Gitu. dua. Ini kalau di sini kan apa namanya, masyarakat Penglipuran tidak boleh menjual tanah kepada orang luar. Oh. Itu ajaran orang tua kita dulu. Dari Kenapa leluhur-leluhur tidak ya, Pak? boleh? Apalagi zaman sudah maju, begitu. Itu karena nanti kalau diberikan orang luar, kita pun punya anak cucu di mana akan ditaruh. Itu tujuan orang tua kita dulu. Makanya sampai sekarang masyarakat Penglipuran apa yang dibekali oleh orang tua kita dulu itu masih dipertahankan. Masih dipertahankan. Contohnya seperti ini, tentang kebersihan. Tuh. Memang Dari dulu sudah ya? dari dulu. Dari dulu Pak ya. Sebelum dijadikan objek ini memang sudah begini. Makanya desa Penglipuran dijadikan objek ini ya, objek wisata. Iya. Itu bukan masyarakat Penglipuran yang mengajukan usul supaya dijadikan objek, bukan. Siapa? Pemerintah yang menawari kemari itu tahun 92. Begitu ditawari oleh pemerintah, langsung kumpul anggota desanya yang Masyarakat iya, sini ya. itu disetujui, langsung jadi. Pemerintah tinggal mempromosikan saja. Nggak sama seperti objek-objek yang lain. Pemerintah yang membiayain. Iya. Itu kalau di sini enggak. Dikelola sama masyarakat sini Pak ya. Iya. Seperti Gitu. pemerintah hanya membantu untuk istilahnya branding lah, promosi ya Pak Iya. ya, keluar. Tetapi anehnya begitulah, artinya pemerintah waktu dulu, tetapi sekarang sudah dirubah hasilnya itu. Kalau dulu itu lebih banyak pemerintah yang mengambil. Oh. Di sini desa adat di sini dikasih 40% kotor. Oh. Begitu. Gitu. Tapi kalau sekarang udah 100% di. Bukan. Oh, belum, masih belum. Sekarang sudah dibalik. Kalau dulu kan 60% ke Pemda, Pemda. di sini 40%. 40%. Iya. Kebalikannya. Tetapi sekarang sudah katanya sudah dibalik semenjak Bupati baru ini ya, itu di sini dikasih 60%. Begitu. Begitu kalau di sini. Makanya masyarakat di Penglipuran itu sudah saya katakan tadi, apa yang dibekali oleh orang tua kita dulu itu masih dipertahankan. Tentang bangunan rumah pohon yang di foto tadi Iya. ya, itu betul. itu rumah peninggalan orang tua kita dulu. Itu kan sudah 250 tahun lebih. Yang tadi ya. Iya. Buyut yang sudah menerima warisan itu. Begitu. Ini Karang Memadu juga. Bukannya baru jadi objek membuat aturan tentang Karang Memadu itu, enggak. Nah, yang saya dengar Karang Memadu itu kalau di sini kan ada peraturan
bahwa nggak boleh diizinkan untuk poligami ya Pak ya. Iya. Kalau ada yang melakukan poligami katanya diasingkan di rumah khusus ya Pak ya. Iya, ini dah tempatnya. Karangmamadu ya. yang Oh sebelah ini ya. Ini. Oh. Nggak ada rumahnya. Oh bukan, nggak ada rumah. Tanah kosong. Oh satu tanah kosong Pekalongan ya. itu. Iya. Nanti kalau ada berani melanggar, dia ditempatkan di sana. Itu dibuatkan rumah oleh masyarakat. Dibuatkan rumah orang. Tetapi Ya. hukumannya itu dia tidak dapat pelayanan di masyarakat. Apapun kepentingan dia tidak dilayani oleh pemimpin kami. Sembahyang pun juga tidak boleh. Begitu. Itu kan orang tua kita dulu, zaman dulu itu membuat aturan luasnya bagaimana. Bukannya baru salah temannya begitu dibuang saja, enggak. Disediain tempat, dibuatkan rumah. Tetapi hukumannya yang berat. Gitu. Sanksi sosialnya yang berat ya Pak Iya, ya. makanya dari dulu sampai sekarang nggak ada berani melanggar. Gitu. Saya juga belum berani Pak. Melanggar satu aja susah ngurusinnya. Buka aja, makanya Dua, tiga, empat, lima. Begitu. Sebenarnya kalau tentang poligami itu kan apa namanya, kita yang sudah melanggar. Melanggar itu karena apa? Karena kita tumbuh sebagai manusia, itu dilahirkan sebagai manusia itu sudah diatur oleh Tuhan. Makanya ada perempuan, ada laki. Ada laki-laki. Gitu. Pembagian itu nggak boleh lebih dari satu, gitu. Makanya orang tua zaman dulu di sini khususnya di Penglipuran membuat aturan seperti itu. Begitu. Jangan sampai misalnya bapak atau saya ya ganteng bagus ya, banyak harta, nanti sudah punya istri lagi ada perempuan-perempuan itu digoda-goda lagi. Begitu. Betul. Memang berat itu godaannya Pak. Laki-laki itu godaannya entah harta, entah wanita, entah jabatan atau tahta. Iya, itu udah berat. Itu ada prinsipnya orang tua kita dulu sampai sekarang itu adalah untuk menghormati bagi kaum wanita. Kaum perempuan. Iya, begitu. Itu kalau di Penglipuran. Nah di sini Pak, di belakang kita ini kan masih ada hutan Bambu. ya Pak ya, hutan Iya, bambu ya. Iya. Ini juga termasuk peninggalan dari leluhur Iya, ya Pak ya. Iya. Begini ceritanya. Oh iya. Tapi saya begitulah apa namanya. Iya. Yang saya katakan tadi karena saya nggak sekolah. Saya cuma melanjutkan kata-kata orang tua Dari kita orang tua. dulu. Kalau desa Penglipuran, adanya desa Penglipuran ini itu zaman kerajaan. Oh. Begini ceritanya. Dari dulu Raja Bangli itu mempunyai kegiatan ngaben. Ngaben itu yang pakai badai tinggi-tinggi ya. Iya. Ya. Setelah diisi mayat, badai mayat itu kan akan dibawa ke kuburan, Iya. kan ditaruh di badai, Iya. nanti akan digotong oleh masyarakat. Masyarakat. Jadi setelah diisi mayat badai itu, masyarakat Bangli, kecamatan Bangli itu disuruh masing-masing desa disuruh mengangkat, tidak ada yang bisa. Lantas karena tidak ada yang bisa mengangkat badai itu, lantas raja memerintahkan bupatinya atau pendampingnya menunjuk desa Bayung, itu kecamatan Kintamani. Kintamani. Iya. Jadi desa Bayung itu ditunjuk, lantas dia datang, dia bisa mengangkat badai itu sampai ke kuburan. Sampai ke kuburan. Ya. Dan untuk selanjutnya supaya desa Bayung itu ada artinya, itu lantas nama desa Bayung itu ditambah huruf lagi oleh raja. Oleh raja. Ya, itu ditambahi huruf gede. Awalnya kan desa Bayung aja. Iya. Ditambahi huruf gede menjadi desa Bayung Gede. Desa Bayung Gede. Desa Bayung Gede itu diartikan Bayu Gede, tenaga yang kuat. Oh, begitu. Bayu gede. Sesuai Pak. Gede Pak, sesuai. Tenaganya kuat Pak. Iya, begitu. Kuat Nah, sampai pagi. sudah itu lama-lama karena jarak rumah raja dan desa Bayung itu jauh, untuk mempercepat
bila ada kepentingan raja dengan masyarakat desa Bayung, ya disuruhlah pepatihnya dan pendampingnya mengambil masyarakat Bayung itu seberapa ditempatkan di hutan sini. Itu setelah ditempatkan di hutan sini, masyarakat Bayung itu kan biasa membangun rumah untuk tidur, kan itu. Lama-lama sudah berkembang, itu banyak orangnya, lantas dia masyarakat Bayung itu membentuklah desa. Lantas sesudah membentuk desa, lantas didatangi oleh raja. Itu raja yang memberikan nama desa ini Desa Penglipuran. Desa Penglipuran. Ya. Desa Penglipuran itu diartikan dua. Pertama, pengeling pura. Pengeling pura itu artinya ingat dengan asalnya di Desa Bayung. Di Desa Bayung. Nah, yang kedua diartikan pelipur lara. Makanya dari dulu sampai sekarang Desa Bayung dan Desa Penglipuran itu tidak bisa pisah, tetap bersatu. Jadi satu kesatuan ya Pak iya. ya. Nanti kalau ada upacara di Bayung, masyarakat di sini Ikut ke sana. datang ke sana. Kalau di sini ada upacara, Desa Bayung ke sini. Begitu. Itu ceritanya yang saya rekam dari telinga saya dari kecil. Itu tutur dari orang tua kita dulu. Peninggalan dari orang tua kita dulu. Iya. Kakek nenek buyut cicit. Iya. Ya, Pak ya, turun temurun diceritakan. Jadi di sini walaupun sampai sekarang ini dari beliau-beliau yang udah mendahului kita, ibaratnya budayanya, adat istiadatnya masih terjaga dengan itu. asri ya Pak ya. Makanya bangunan-bangunan yang kuno itu seperti itu, rumah pohon sama balenya itu ya, dan pintu masuk namanya angkul-angkul itu ya, pintu masuk itu tidak boleh dihapus. Itu apa namanya, tutur orang tua kita dulu itu adalah untuk mengajari anak-anaknya, anak cucunya. Mengajari itu bagaimana? Kalau bangunan itu dihapus, nanti ada bertanya tentang zaman dulu bagaimana caranya menjawab. Kan tidak bisa. Kalau masih berdiri seperti itu kan bisa. Betul. Ini namanya sunduk, ini namanya adegan, ini namanya pawon, ini namanya lubangan, ini namanya tanglongan, namanya tukub, namanya punapi, namanya lenggat, bermacam-macam nama di sana. Makanya kalau orang tua kita dulu, zaman dulu membangun itu sedikit-sedikit menghabiskan lahan. Karena apa? Satu rumah itu banyak fungsinya. Itu. Nanti saya jelasin nama-nama di dalam itu supaya lebih tahu. Gitu. Banyak tamu-tamu baru masuk sampai di sana, suruh saya lihat masuk ke sana. Kenapa saya masuk ke sana, rumah sekecil itu? Begitu. Akhirnya sudah saya terangkan, dia mau masuk, dia ini hebatnya orang tua kita dulu. Gitu. Makanya saya dari luar tadi saya percaya, tidak percaya gitu. Itu. Nah, bangunan seperti itu, rumah pohon itu ya bagaimanapun panas teriknya ya di luar itu sudah dibuktikan oleh tamu-tamu banyak itu. Begitu di luar sampai mengeluarkan apa namanya keringat, saya suruh masuk, apalagi di dalam rumah sekecil itu lebih panas lagi. Ya, secara kita pikir logikanya Pak ya, rumah kecil seperti itu ya. Coba masuk, lantas dia dicoba, akhirnya sampai di dalam dia tersenyum-senyum. Kok kenapa lebih adem di dalam daripada di luar? Begitu. Begitu. Itu kalau di sini apanya itu dah. Jam 10, perjalanan kita 1,5 jam. Boleh. Sampai hotel. Iya, karena gini sih Pak. Sebenarnya saya tuh masih pengen lama di sini karena nikmatin suasana. Karena kebetulan berhubung hotel saya menginap itu hari ini terakhir saya check out seperti itu. Kembalinya ke Jakarta kapan? Kemarin ini nanti sore. Pesawat sore Pak. Tapi sudah lebih majunya kemari, tetapi kalau tanggal 16 ke sini ketemu dah upacara ngaben hari hanya itu.
Tanggal 16 ya. Iya. Dibuka untuk umum juga gitu, kalau dia mau lihat boleh ya Pak? Iya, Boleh ya. bebas. Bebas. Kalau di sini walaupun mengadakan upacara ngaben itu tamu-tamu nggak di objek ini nggak ditutup. Ditutup ya. Tetap dibuka ya. Iya, iya. Jadi untuk masyarakat luar baik itu dari domestik atau mancanegara bisa melihat Iya. bagaimana nih Iya. adat istiadat Itu. di sini untuk melakukan upacara ngaben ya Pak ya. Iya. Kan banyak tamu-tamu dikatakan di Penglipuran ini nggak ngaben. Begitu. Makanya itu dah masyarakat di sini terbuka, apalagi kalau ada tamu-tamu ingin melihat dipersilahkan gitu. Artinya jalannya upacara ngaben itu. Begitu. Waduh, makasih banget nih Pak. Iya. Informasi-informasi yang luar biasa menurut saya karena senang saya bisa ngobrol sama Bapak. Jadi saya kesini bukan hanya melihat-melihat sebagai tempat objek wisata tidak, tapi bisa mengetahui silsilah sejarah-sejarah yang mungkin masih banyak teman-teman atau orang-orang yang belum mengetahui istilahnya kan. Tapi Bapak menawarkan diri dengan baik hati menjelaskan sedikit terperinci sejarah-sejarah di Desa Penglipuran ini Pak ya. Tapi emang kalau saya pribadi melihat ini nyaman banget Pak. Iya. Cocok banget buat kita yang buat menghilangkan penat, stres, mungkin udah capek di kerjaan atau apa segala macam, refreshing ke sini, Iya. plong hilang semua Itu pikiran. kan sudah terbukti. Banyak tamu-tamu kembali ke sini ke Penglipuran, artinya berwisata. Kembali ke rumah saya. Tamu itu menceritakan, memang benar ini Pak. Tuh. Artinya Desa Penglipuran ini menghibur orang-orang. Makanya saya suruh itu tamu-tamu itu siapa tahu kalau mempunyai pikiran-pikiran yang sumpah di rumah, coba-coba saja ke sini. Sampai di sini pasti hilang. Pasti hilang, Rasa betul, ribet-ribetnya itu. Itu. Betul, Iya. luar biasa. Ya Pak, mungkin gini aja kita ngobrolnya. Ya. Karena udah Siapa tahu. Soalnya perjalanannya 1 jam setengah ini ya. Ngobrol kurang lebih waktu. 1 jam setengah kita ngobrol. Padahal masih waktu. pengen enak ya. Masih pengen enak. Niatnya memang sebenarnya kita di hari pertama di hari Minggu mau main ke sini, cuman waktunya juga nggak kemarin. memungkinkan Oh, iya. seperti itu. Kalau hari Minggu mah rame ya Pak. Hari Iya. Minggu ramai. Mulai hari Jumat. Mudah-mudahan insya Allah kalau Waktu kita ada rezeki bisa ngetrennya Covid itu ya, Heeh. banyak dari luar Bali bis-bis itu kadang-kadang 8 bis, 4 bis ke sini, tetapi ditolak oleh masyarakat untuk mengikuti aturan Aturan. pemerintah. Udah Begitu. tutup ya. Iya. Waktu. Bukannya masyarakat Penglipuran baru ada datang tamu karena sudah ada aturan dari pemerintah itu dilanggar, enggak. Demi amannya kita bersama. Oke teman-teman, mungkin Ya. segini dulu aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua ya. Jangan lupa yang belum kemari, silakan kemari teman-teman ya. Di sini luar biasa banget suasananya, orang-orang yang baik-baik semua. Oke, sampai ketemu di next video teman-teman. Bye bye. Kasih ya Pak. Ya,